Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi sehat walafiat. Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dari umat yang dirindukan dan kita bisa berkumpul di yaumul akhir nanti. Berkenaan dengan agenda hari ini, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda pertama adalah pengukuhan pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA yang baru, dan yang kedua adalah sosialisasi ADART dan program kerja, dan yang ketiga adalah penyusunan jadwal pertemuan rutin MGMP Bahasa Inggris. Berhubung Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb akan hadir sekitar jam 10, maka kita majukan dulu agenda kedua kita dan agenda ketiga. Berhubung kita ada beberapa yang mungkin masih izin terlambat, tidak apa-apa, kita sambil lalu menunggu, kita lanjutkan. Untuk acara berikutnya mungkin saya serahkan kepada Bapak Wakil MGMP yang terbaru, yaitu Bapak Salmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumeneb, yaitu Bapak Haji Samsul Arifin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumeneb. Yang terhormat Bapak Penasehat MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb, dan tidak lupa pula Bapak Ibu anggota MGMP Bahasa Inggris yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya beserta Bapak Ibu masih diberi beberapa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri agenda MGMP Bahasa Inggris yang sudah menjadi rutinitas. Dan mudah-mudahan hal ini diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT di dalam menghadiri kegiatan rutin MGMP Bahasa Inggris ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena pada dasarnya ini adalah bagian dari atau tugas dari Ketua MGMP yang baru. Saya hanya mewakili beliau karena beliau masih ada di jalan atau masih OTW. Bapak Ibu yang saya hormati,
Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mensosialisasikan tentang ADART MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb. Saya mulai dari anggaran dasar, Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu bisa membuka juga di HP Bapak Ibu yang sudah di-share oleh ketua. Dan saya mewakili pengurus minta maaf karena belum sempat memprint untuk masing-masing anggota. Langsung saja Bapak Ibu, saya mulai dari anggaran dasar bab 1. Bab 1, nama dan dasar pendirian. Pasal 1, nama organisasi profesi ini bernama Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Sekolah Menengah Atas Kabupaten Sumeneb, disingkat MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb. Ini ada perubahan daripada nama sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada SMA Negeri dan Swasta. Jadi di sini dihilangkan antara negeri dan swasta. Karena biar tidak ada istilah semacam perbedaan status, perpisahan status, sehingga pengurus yang baru kemarin ketika mengadakan rapat untuk menyusun ADART yang baru, maka disepakati nama negeri dan swasta itu dihilangkan. Jadi di sini langsung MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb. Jadi kedudukan kita sama, baik itu yang ada di negeri maupun itu ada yang di sekolah swasta. MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb didirikan berdasarkan rapat pleno guru Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb pada tanggal 18 November tahun 1996. Jadi berdirinya sudah cukup lama. Bab 2, kedudukan, sifat dan tujuan. Pasal 3, kedudukan dan sifat. 1. MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb berkedudukan di Kabupaten Sumeneb. 2. MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb bersifat organisasi non-struktural, mandiri, kekeluargaan, menganut prinsip maju bersama serta diselenggarakan oleh dan untuk guru yang menjadi anggota. Jadi ini mungkin juga perlu diperdalam nanti juga tentang sekretariat. Kan kita belum punya sekretariat MGMP. Di mana sekretariat? Oh di SMA? Oh di sini. Jadi selamanya di sini. Ya. Oke. Selanjutnya pasal 4, tujuan. Tujuan organisasi profesi ini adalah 1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran,
memaksimalkan pemakaian sarana atau prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dan mengembangkan kemampuan atau profesi guru. 2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik. 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja. 4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah. 5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja dalam kurung meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kerja, dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat MGMP. 6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik. 7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat MGMP. Masuk pada bab 3, organisasi. Pasal 5, struktur, susunan dan fungsi organisasi. Struktur organisasi, susunan pengurus dan fungsi pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 6, hak dan kewajiban pengurus. Hak dan kewajiban pengurus MGMP adalah: 1. Pengurus berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam organisasi dan menjalankan keputusan-keputusan rapat anggota MGMP. 2. Ketua dengan sepengetahuan pengurus inti berhak mewakili secara sah di luar organisasi untuk mewakili sesuatu hal demi kemajuan organisasi. Bila mana ketua berhalangan hadir karena suatu hal, maka wakil ketua dapat mewakili ketua dengan hak dan kewajiban yang sama. 3. Sekretaris berkewajiban menyelenggarakan administrasi organisasi. 4. Bendahara menangani kekayaan atau keuangan organisasi dan melaporkan kepada pengurus yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota. Bab 4, kepengurusan. Pasal 7, masa kepengurusan dan pemeliharaan pengurus. 1. Periode jabatan ketua pengurus adalah 3 tahun dan dapat dicalonkan kembali pada pemilihan periode berikutnya dengan maksimal 2 kali periode jabatan. 2. Ketua pengurus dipilih langsung oleh anggota. 3. Tata cara pemilihan ketua dan pengurus diatur dalam anggaran rumah tangga. Bab 5, keanggotaan. Pasal 8, syarat keanggotaan. Anggota MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb terdiri dari guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang SMA Kabupaten Sumeneb di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi. 2. Syarat menjadi anggota
dan prosedur pendaftaran diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 9, hak dan kewajiban anggota. Kewajiban dan hak anggota. 1. Anggota wajib membantu terlaksananya tujuan organisasi. 2. Anggota wajib mematuhi aturan dan keputusan organisasi. 3. Anggota wajib menjaga martabat dan kehormatan profesi. 4. Anggota berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dan atau didelegasikan oleh organisasi. 5. Anggota berhak mendapat bimbingan atau meningkatkan profesionalismenya. 6. Anggota berhak dipilih dan memilih pengurus untuk menjalankan organisasi. 7. Seluruh anggota berhak mengajukan usulan untuk kemajuan organisasi. Bab 6. Kegiatan. Pasal 10. Untuk mencapai tujuan pada pasal 4 di atas, kegiatan organisasi profesi ini adalah: A. Kegiatan rutin. 1. Diskusi permasalahan pembelajaran. 2. Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran. 3. Analisis kurikulum. 4. Penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran. 5. Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi asesmen nasional dan ujian satuan pendidikan. 6. Pengimbasan pelatihan atau diklat yang berhubungan dengan profesionalisme guru yang diikuti oleh utusan guru MGMP atau cabang dinas pendidikan. B. Kegiatan pengembangan. 1. Penelitian, diantaranya penelitian tindakan kelas. 2. Penulisan karya tulis ilmiah. 3. Seminar lokakarya, kologium dalam kurung paparan hasil penelitian, dan diskusi panel. 4. Pendidikan dan pelatihan berjenjang dalam kurung diklat berjenjang. 5. Penerbitan jurnal MGMP. 6. Penyusunan dan pengembangan akun media sosial MGMP. 7. Forum MGMP kabupaten atau provinsi. 8. Kompetensi kinerja guru. 9. Peer catching, pelatihan dalam kurung pelatihan sesama guru menggunakan media TIK. 10. Listen study dalam kurung suatu pengkajian praktek pembelajaran yang memiliki 3 komponen, yaitu plan, do, see, yang dalam pelaksanaannya harus terjadi kolaborasi antara pakar, guru pelaksana, dan guru mitra. 11. Professional learning community dalam kurung komunitas belajar profesional. 12. Disingkat dengan TIPD ini, Teachers International Professional Development, kerjasama MGMP internasional. 13. Global Gateway dalam kurung kemitraan lintas negara. Bab 7. Program kerja. Pasal 11. Penyusunan program kerja. 1.
Program kerja MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb disusun sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. 2. Prinsip-prinsip penyusunan program kerja diatur dalam anggaran rumah tangga. Bab 8. Pembiayaan. Pasal 12. 1. Pembiayaan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb berasal dari sumber yang sah atau sumber sah lainnya yang tidak mengikat. 2. Bab 9. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Pasal 13. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. 1. Untuk menjamin mutu kegiatan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi yang dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara standar dengan pemenuhannya. 2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb meliputi mekanisme dan pelaporannya yang diatur dalam anggaran rumah tangga. 3. Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan kepada Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb, Ketua MKKS Negeri dan Swasta, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sumeneb, dan MGMP Bahasa Inggris Provinsi Jawa Timur. Bab 10. Perubahan anggaran dasar, tata tertib persidangan, pembubaran dan peralihan organisasi. Pasal 14. Perubahan anggaran dasar. 1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dengan rapat anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb yang dengan sengaja diadakan untuk maksud tersebut. 2. Rapat perubahan anggaran dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb. 3. Keputusan rapat perubahan anggaran dasar dianggap sah jika disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Pasal 15. Tata tertib. Tata tertib persidangan ditetapkan pengurus dan disahkan dalam rapat anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb. Pasal 16. Pembubaran. 1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut. 2. Rapat anggota harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MGMP Bahasa Inggris se-Kabupaten Sumeneb. Maaf, Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb maksudnya. Pasal 17. Peralihan. Apabila MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan rapat anggota atau referendum yang khusus diadakan untuk itu, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan ke organisasi lain yang asas dan tujuannya tidak bertentangan. Bab 11. Penutup. Pasal 18. 1. Anggaran dasar ini ditetapkan pada rapat anggota MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb di Sumeneb pada tanggal 11 Oktober
2021 di SMA N1 Ambunten. 2. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan organisasi lainnya. 3. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan di Sumeneb tanggal 11 Oktober 2021. Dengan pimpinan sidang DRS Halilur Rahman MPD dan Sekretaris Sidang Haris Santoso SS. Mungkin sebelum masuk kepada anggaran rumah tangga, ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau sudah cukup dipahami? Cukup Bapak Ibu? Ya. Ini berkaitan dengan anggaran dasar dulu, Pak. Konsumsi menyusul. Ya. Insya Allah, jangan khawatir Pak. Karena bendahara yang baru ini bendaharanya sangat sigap Pak. Sudah koordinasi dengan pihak tuan rumah insya Allah ya? Belum? Langsung kasih mawar Marina. Ya. Mungkin tuan rumah memang mengagendakan untuk konsumsi nanti sistemnya kejutan Pak. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, monggo Pak Darwis. Mik. Bentar dengan mik Pak. Keanggotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat kepada pengurus baru DPD Kabupaten Sumeneb. Mohon maaf saya tidak tahu. Saya melihat tadi yang dibacakan itu bagus. Saya hanya meneliti pasal 8 tentang keanggotaan dan kemudian syarat sahnya sebuah aturan di pasal berapa RT di saya lupa tadi pasal berapa itu tentang juga kaitannya dengan keanggotaan. Di pasal 8 itu dijelaskan bahwa anggota MBP Kabupaten Sumeneb adalah seluruh guru SMA yang mengajar, intinya yang mengajar bahasa Inggris di Kabupaten Sumeneb. Itu yang pertama. Pertanyaan saya sebelum ke yang lain adalah berapa, apakah sudah mendata berapa jumlah guru bahasa Inggris di Kabupaten Sumeneb? Karena di anggaran dasar sudah ada, secara otomatis itu menjadi anggota MGMP. Ya. Kalau kita kaji ya, di asal itu sudah kaji sebelumnya. Berarti yang sudah mendapat tugas kepala sekolah untuk mengajar bahasa Inggris di Kabupaten Sumeneb itu adalah anggota MGMP di aturan itu. Itu banyak. Dan pengalaman kita tahu, karena itu kemudian ada syarat untuk menjadi anggota, banyak pasal syarat menjadi anggota MGMP. Ada kan diatur di ADART kalau misalnya saya baca tadi. Ya. Betul Pak ya? Nah di ADART itu tidak jelas anggotanya. Sedangkan di aturan bahwa di sini di daftar saya lihat beberapa 40 berapa ya. Nah apakah sudah mencakup seluruh guru dari pulau sampai daratan? Itu pertanyaan saya Bapak. Ini mungkin evaluasi ke depan, masukkan ke pengurus baru. Dan kedua, ketika perubahan adanya ADART itu 2/3 anggota.
betul kan ya? Dihadiri. Itu apakah sudah 23 anggota yang hadir? Kita anggaplah karena anggota hadir lah, alasannya seperti itu, disahkan langsung. Ada aturan pokok yang dimasukkan untuk kepulauan perwakilan itu berapa untuk masuk di suatu nanti saya tanggapi juga. ada perwakilan Pak masuk ke sana, itu kan pulau nggak mungkin hadir ke pokok. Jadi entah ada perwakilan atau bagaimana. Terus itu yang pertanyaan kedua, tolong ini masukan untuk pengurus. Yang ketiga adalah bagaimana membiarkan anggota yang tidak aktif. Kalau seperti ini aja, ya bukan 2/3 menurut saya. Saya yakin semua di sini adalah guru yang lain, bukan 2/3 ya, mungkin 9/3. Tapi nggak masalah, anggap korum lah. Ini harapan saya Pak, biar NGP tidak seperti ini Pak. Ruangannya besar, isinya juga ada. Itu Pak, karena saya ingin NGP ini hidup, hanya bukan sekedar hanya simbol. Karena di ADRT dijelaskan soalnya, coba yang dijelaskan, saya tidak bilang Pak, karena 2/3 itu. Nah jadi mohon maaf, biar nanti pertemuan mendatang, saya ingin tahu Pak dari pengurus berapa sih jumlah guru bahasa Inggrisnya Kabupaten Sumeneb. Jadi dia minta tahu 2/3-nya berapa kalau idealnya. Kalau pulau anggaplah nggak usah dihitung, daratan saja. Ya. Kalau pulang data saja, data kan posnya tinggi, kita maklumi. Tapi kalau daratan SMA dekat saja ada data, apalagi yang jauh, logikanya kan di situ. Itu Pak, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya yakin pengurus ini adalah pengurus yang baik. Ya minimal saya menyampaikan apa yang saya baca dan saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain mungkin? Ya, apa langsung ditanggapi? Tunggu Pak. Ya, saya tanggapi dulu. Oh, mau ditanggapi dulu. Sebentar Pak, mau ditanggapi. Ditanggapi dulu ya, nanti penanya kedua. Terima kasih Bapak. Iya. Ya bentar, kan ini saya sampaikan dulu. Ya, terima kasih Bapak Darwis atas 3 pertanyaannya yang sangat super sekali. Ya. Yang pertama, saya luruskan dulu, tadi Pak Darwis menyatakan bab 8 tentang keanggotaan. Keanggotaan itu ada pada bab 3. Itu yang pertama. Terus di AD. Kita belum masuk kepada ART, Pak. Masih AD di anggaran dasar. Bab 3 keanggotaan pasal 16 di situ. Ya, kalau di ART itu pada bab 5. Pada bab 5 pasal 8. Ya, kita kan belum masuk kepada ART. Masih di anggaran dasar. Saya bacakan kembali di anggaran dasar, Pak. Anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb adalah para guru bahasa Inggris, SMA di wilayah Kabupaten Sumeneb yang aktif mengikuti kegiatan rutin bulanan MGMP. Jadi ada kata-kata yang aktif, Pak. Jadi kalau tidak aktif bukan anggota, Pak. Di sini sudah jelas. Di wilayah Kabupaten Sumeneb yang aktif mengikuti kegiatan rutin bulanan MGMP Bahasa Inggris. Yang aktif, Pak. Kalau tidak pernah hadir, maka secara otomatis tidak termasuk anggota MGMP Bahasa Inggris, Pak. Itu. Ya. Yang aktif. Lalu tadi ditanya berapa jumlah yang aktif? Kalau di absen kata Bu Hosnol itu sekitar 50, Pak. 50 diaktif.
Jadi kalau hadirnya 25 itu sudah mencapai dari dari sepertiga, Pak. Kalau anggotanya 50 yang hadir 25. Sudah separuh, itu sudah 50%, Pak. Dan insya Allah waktu kemarin sidang di SMA 1 Ambutan itu lebih dari 25 yang hadir, Pak. Jadi sangat memenuhi persyaratan yang ada di anggaran dasar. Itu insya Allah sudah mencakup dari 3 pertanyaan tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, salam kenal dari saya pribadi atas nama Ahmad Hodri, perwakilan SMA Islam Darun Najah Gandhi. Yang ingin saya tanyakan mengenai keanggotaan. Nah, di hari ini saya baru pertama kali hadir mengikuti acara MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk menjadi anggota dan syaratnya apa saja? Ke siapa saya harus mendaftar? Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Baca RT-nya dulu, baca RT dulu. Jawab, kita baca RT-nya. Ya, ini kan ada di ART. Jangan, yang gimana lu jawab? Gitu. Edwin, minta tolong fotokan, Pak. Oke. Ya, Belum pacaran? soalnya mau dia buat ke sekolah. Tinggal pijit yang putih itu. Ya, terima kasih ke Bapak yang dari SMA Darun Najah, ya. Bapak Hodri. Ya, ini baru pertama kali hadir. Makanya menanyakan syarat untuk menjadi anggota. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Hodri, saya akan membacakan ADART-nya, ya. Karena nanti ada di ADART. Ya, ada di kalau tadi di anggaran dasar juga ada syarat keanggotaan ini di anggaran dasar. Jadi anggota MGMP syarat pertama itu guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Guru yang mengajar bidang studi bahasa Inggris, itu syarat pertama. Boleh sarjana agama tapi ngajar bahasa Inggris. Sarjananya bahasa Inggris tapi ngajar TIK, itu nggak boleh. Jadi syarat pertama mengampu pelajaran bahasa Inggris. Jadi Bapak Utri, walaupun nanti Bapak Utri sarjana apa? Alhamdulillah, kendinir. Soalnya kalau di swasta kadang-kadang ada sarjana PAI itu ngajar bahasa Inggris, ya. Nah, itu persyaratan utama mengajar bahasa Inggris. Itu syarat utamanya.
Daftarnya kemana? Langsung ke ketua Pak? Atau ke organi sekretaris? Oke, saya bacakan anggaran rumah tangga musyawarah guru mata pelajaran disingkat dengan MGMP Bahasa Inggris Sekolah Menengah Atas Kabupaten Sumeneb. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Anggaran rumah tangga ini berpedoman kepada anggaran dasar musyawarah guru mata pelajaran Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb yang isinya bersifat teknis dan merupakan penjabaran dari anggaran dasar. Bab 2 Organisasi. Pasal 1 Sifat MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb bersifat kekeluargaan dan keilmuan profesional atas dasar cita-cita bersama untuk memajukan bidang keilmuan bahasa Inggris di SMA, baik guru maupun siswa. Pasal 3 Lugu. Lugu MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb mempunyai arti sebagai berikut. Bola 1. Bola dunia menjelaskan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Ya, jadi itu artinya. Gambar bola di situ menunjukkan bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kalau bahasa Arab, lebih dari internasional kalau bahasa Arab, dunia akhirat. Ya. Nomor 2, buku warna-warni dalam genggaman menjelaskan bahwa guru berkualitas dengan meningkatkan berbagai kemampuan intelektualnya dengan literasi dan meningkatkan profesionalismenya dalam mendidik dan mengajar. 3. Warna biru menjelaskan bahwa visi mencerdaskan anak bangsa melalui peningkatan kemampuan guru, maka masa depan akan secerah warna langit. Amin. 4. Tulisan MGMP Bahasa Inggris SMA menjelaskan organisasi yang menaungi seluruh guru bahasa Inggris SMA dalam satu wadah, yaitu MGMP dalam kurung musyawarah guru mata pelajaran. Pasal 4 Program kerja. 1. Program kerja adalah karya nyata organisasi yang harus dilakukan pengurus dalam satu periode. 2. Program kerja tersebut dapat dilaksanakan oleh organisasi sendiri dan atau kerjasama dengan pihak lain. Pasal 5 Susunan pengurus. Pengurus merupakan eksekutif tertinggi yang bersifat kolektif dengan susunan sebagai berikut: 1. Ketua, 2. Wakil ketua, 3. Sekretaris, 4. Wakil sekretaris, 5. Bendahara, 6. Wakil bendahara, 7. Bidang-bidang. Poin A, bidang pengembangan organisasi, B. Bidang pendidikan dan pengembangan profesi, C. Bidang hubungan masyarakat dan kerja sama. Pasal 6 Pelindung. Pelindung MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb
dijabat oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Pasal 7, Pembina MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb dijabat oleh Ketua MKKS SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Sumeneb. Pasal 8, Penasehat MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb dijabat oleh Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb demisioner dan dianggap memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai penasehat serta diputuskan dalam rapat anggota. Pasal 9, mekanisme kerja MGMP dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Ketua MKKS Negeri dan Swasta. 1. Hubungan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb bersifat pembinaan dan koordinatif. 2. Hubungan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb dengan MKKS Negeri dan Swasta bersifat konsultatif dan koordinatif. 3. Hubungan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb dengan penasehat bersifat konsultatif. Pasal 10, Ketua MGMP. 1. Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA harus berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris dan atau bahasa dan sastra Inggris yang mengajar bahasa Inggris. 2. Pemilihan Ketua MGMP Bahasa Inggris selanjutnya diatur dalam tata tertib pemilihan ketua. Pasal 11. Ketua membawahi bidang-bidang tertentu dalam organisasi. Pasal 12. Pengurus dapat mengangkat beberapa staf yang diperbantukan pada bidang-bidang tertentu. Pasal 13, staf yang ditunjuk bertanggung jawab kepada ketua organisasi. Pasal 14, persyaratan pengurus. 1. Untuk dapat dipilih menjadi pengurus, anggota harus telah menunjukkan aktivitas pada jajaran kepengurusan MGMP Bahasa Inggris SMA di Kabupaten Sumeneb dan atau 2. Untuk dapat dipilih menjadi pengurus, anggota harus aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh MGMP Bahasa Inggris SMA di Kabupaten Sumeneb. Pasal 15. 1. Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb terpilih bersama tim formatur menyusun kepengurusan MGMP Bahasa Inggris. 2. Tim formatur terdiri dari ketua dimisioner dan ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb terpilih. Bab 3, keanggotaan. Pasal 16. Anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb adalah para guru bahasa Inggris SMA di wilayah Kabupaten Sumeneb yang aktif mengikuti kegiatan rutin bulanan MGMP Bahasa Inggris. Pasal 17. 1. Anggota yang mendapat tugas atau menjabat sebagai kepala SMA di Kabupaten Sumeneb secara otomatis berubah sifat keanggotaannya menjadi anggota kehormatan. 2. Anggota yang masa tugasnya memasuki 1 tahun terakhir masa pensiun secara otomatis berubah sifat keanggotaannya menjadi anggota kehormatan. Bosnon ngadukan jempol. Pasal 18.
anggota akan kehilangan keanggotaannya dan dikeluarkan dari SIM PKB Kemendikbud Ristek Dikti apabila 1. Meninggal dunia, 2. Tidak menjadi guru bahasa Inggris SMA di Kabupaten Sumeneb, 3. Tidak hadir sebanyak 3 bulan berturut-turut dalam pertemuan rutin bulanan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb bagi anggota yang tinggal di wilayah daratan Kabupaten Sumeneb, dan 5 bulan berturut-turut dalam pertemuan rutin bulanan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb bagi anggota yang tinggal di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumeneb tanpa keterangan. Bab 4. Rapat anggota MGMP dan rapat pasal 19 rapat anggota. Rapat anggota berfungsi untuk 1. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus, 2. Menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, 3. Memilih pengurus, 4. Mengesahkan tata tertib. Pasal 20. Rapat istimewa anggota MGMP. Rapat istimewa anggota MGMP dilaksanakan apabila 1. Terjadi penyimpangan ADART, 2. Diusulkan oleh kedua pertiga dari anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb, 3. Kekuasaan dan wewenang rapat istimewa anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb sama dengan rapat anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb. Pasal 21. Rapat bersifat untuk 1. Menyusun program kerja, 2. Mengevaluasi program kerja, 3. Melaksanakan program kerja, 4. Menjabarkan kembali program kerja, 5. Melakukan konsolidasi organisasi, 6. Mengeluarkan pokok-pokok pikiran dan peraturan untuk mensukseskan tujuan organisasi. Pasal 22. Tata tertib rapat anggota dan rapat-rapat. Tata tertib rapat anggota dan rapat-rapat ditentukan sebagai berikut. 1. Rapat anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb diadakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. 2. Rapat pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb diadakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. 3. Pertemuan MGMP diadakan sekurang-kurangnya 5 kali dalam 1 semester. 4. Rapat dianggap sah kalau dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota. 5. Apabila quorum tidak tercapai untuk rapat yang kedua, maka atas dasar musyawarah anggota yang hadir, rapat dianggap memenuhi quorum dan sah. 6. Keputusan rapat dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir. 7. Tata tertib dan rapat-rapat ditentukan oleh panitia pengarah dengan persetujuan anggota rapat. Bab 5. Keuangan dan kekayaan. Pasal 23. Semua penerimaan dan pengeluaran organisasi harus dipertanggungjawabkan pada akhir tahun pertemuan atau rapat anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb. Pasal 24.
1. Penerimaan dana MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb dari anggota sebesar 20.000 yang disetor pada kegiatan rutin bulanan dengan rincian konsumsi Rp10.000 dan kas Rp10.000. 2. Penerimaan dana MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb dari guru yang sudah sertifikasi sebesar Rp50.000 bagi guru ASN dan Rp20.000 untuk guru swasta yang dibayarkan setiap triwulan pencairan sertifikasi. Bab 6 penutup. Pasal 25. 1. Anggaran rumah tangga ini ditetapkan pada rapat anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb di Sumeneb tanggal 11 Oktober 2021 di SMA Negeri 1 Ambunten. 2. Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak disahkan oleh rapat anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan dimusyawarahkan dalam pertemuan rutin MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb berikutnya. Ditetapkan di Sumeneb tanggal 11 Oktober 2021. Pimpinan rapat DRS Hadimur Rahman MPD, Sekretaris Rapat Haris Santoso SS. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Dan pimpinan saya alihkan ke Ketua MGMP karena beliaunya sudah hadir di tengah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kejelasan terkait dengan bab 5 keuangan dan kekayaan. 1. Penerimaan dana MGMP Bahasa Inggris sebesar 20.000 yang disetor pada kegiatan rutin bulanan itu setiap kegiatan rutin atau setiap hadir. Jadi mohon kejelasan. Misalnya tidak hadir bagaimana? Kemudian yang nomor 2, penerimaan dana MGMP Bahasa Inggris dari guru yang sudah sertifikasi. Ini juga setiap bulan atau setiap cair? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penerimaan dana untuk setiap anggota 20.000 itu dibayarkan setiap bulan pada kegiatan rutin, hadir atau tidak hadir dengan wajib harusnya kalau misalnya sudah menjadi anggota. Nanti kita akan sebar melalui Google Form tentang pendataan ulang anggota MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb
Nanti kita inventaris siapa saja yang aktif ke belakang dan yang kalau misalnya yang tidak aktif atau ada yang sudah beralih. Ada beberapa yang sudah menghubungi saya, itu ada beberapa guru bahasa Inggris terutama dari swasta yang backgroundnya PAI ngajar bahasa Inggris, akhirnya beliaunya memilih PAI dan mundur dari MGMP bahasa Inggris. Sudah ada satu orang yang berkonfirmasi. Ada. Jadi iuran terkait dengan iuran ini adalah wajib dibayarkan tiap bulan, baik itu hadir atau tidak. Jadi nanti kalau misalnya kan minggu ini ada yang tidak hadir, nanti harus dibayarkan bulan berikutnya. Kemudian untuk yang sumbangan sukarela dari untuk tujuannya kemarin sudah disepakati dan dibahas di rapat pengurus untuk sertifikasi teman-teman sertifikasi yang ada di lingkungan sekolah negeri. Karena sudah ASN itu 50.000, untuk yang ada di lingkungan sekolah swasta diputuskan 20.000. Logikanya adalah kalau di sekolah swasta itu ada beberapa sekolah swasta kalau misalnya sudah sertifikasi, maka gaji pokok yang sebelumnya didapat itu kan sudah tidak ada. Jadi dia murni hanya dapat dari sertifikasinya. Bahkan ada beberapa sekolah swasta itu yang harus menyetorkan dananya, dana sertifikasi itu berapa persen ke yayasan dan sekolah gitu. Jadi mereka tidak menerima utuh setelah dipotong yayasan dan sekolah. Itulah beberapa pertimbangan yang kita pertimbangkan. Ada beberapa sekolah swasta yang memang tetap dapat gitu kan, gajinya nggak dipotong, tunjangannya tetap ada, sertifikasinya tetap ada. Itu kan enak, tapi tidak semuanya gitu kan. Tidak semuanya. Jadi karena kemarin hari diputuskan bahwa untuk yang teman-teman yang sertifikasi ada di sekolah swasta, jadi dibayarkan setiap cair tiap triwulan Maret, Juni, Oktober sama Desember. Cuma ada beberapa terkait dengan validitas data, ada yang sampai molor satu bulan. Pokoknya setiap cair nanti bisa langsung dibayarkan. Nah, nanti teknis pembayarannya apakah langsung nanti bendahara, apakah nanti bendahara akan membuka rekening, bisa langsung ditransfer biar lebih efektif dan enak, bisa dibayarkan setiap kali kita ada acara di pertemuan rutin MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb. Mungkin itu ya Pak Iwan ya. Sip. Untuk sosialisasi biar kita semua itu kan guyup antara guru yang mengajar di sekolah-sekolah swasta dan di sekolah-sekolah negeri. Mulai dari kemarin 1 minggu yang lalu saya sudah kontak dengan ketua MKKS swasta yang kebetulan saat ini masih dijabat oleh Bapak Ahmad Rusli, mengirimkan surat, kemudian juga diketahui oleh Pak Kacap kemarin untuk menyebarluaskan informasi tentang MGMP Bahasa Inggris dan jadwal pertemuannya pada hari Kamis minggu kedua setiap bulan. Dan alhamdulillah sudah banyak yang mengkonfirmasi untuk hadir. Nanti setiap bulan ketika kita akan melakukan pertemuan lagi, mungkin undangan itu akan disebar dan kita minta bantuan untuk ketua MKKS di di sekolah-sekolah swasta. Mungkin ke depan kita akan minta juga nomor kontak seluruh kepala sekolah SMA swasta di Kabupaten Sumeneb atau sekolah negeri di Kabupaten Sumeneb itu untuk kita juga meneruskan undangan kalau misalnya nanti memungkinkan. Mungkin itu agar partisipasi dari teman-teman tidak hanya yang ini saja, yang biasa semuanya kita akan bisa bergabung, kemudian kita bisa berbagi bersama, kita bisa membangun bersama untuk kemajuan bahasa Inggris di Sumeneb, baik itu kan untuk kemajuan gurunya dan kemajuan prestasi siswanya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, yang kedua Bapak Penasehat MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb, dan teman-teman guru pengajar Bahasa Inggris yang sangat saya cintai. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian menjadi umat yang dirindukan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Berikut susunan acara untuk hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan SK pengurus. Yang ketiga adalah pelantikan dan pengukuhan pengurus oleh Bapak Kacap. Yang keempat, serah terima jabatan dari ketua terdahulu kepada ketua yang baru. Yang kelima adalah sambutan yang akan diberikan kepada ketua lama. Yang kedua adalah ketua baru, dan yang ketiga adalah dari Bapak Kacap. Kemudian yang keenam, doa oleh Bapak Ahmad Khodri, dan dilanjutkan dengan kegiatan agenda kita bersama yang berikutnya. Kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah pembacaan SK pengurus yang akan dibacakan oleh Bapak Salwini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Bapak Ibu anggota MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb, untuk menyingkat waktu pada acara pagi hari ini, saya akan membacakan susunan kepengurusan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb periode tahun 2021-2024. Pelindung Kacapdin Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Pembina Ketua MKKS SMA Kabupaten Sumeneb, Penasehat DRS Hanimur Rahman MPD, Ketua MGMP Kabupaten Sumeneb As'adi Eshum Hempling FM, Wakil Ketua Salwini AM SPD, Sekretaris Nurani Yanwar Subanti SPD, Wakil Sekretaris Tridesi Lawati
MPD, Bendahara Nur Kaumaria SPD, Wakil Bendahara Nalis Rinawati SPD MPD, Bidang Pengembangan Organisasi, Koordinator Anggota Yetno Hartono SPD, Eliana Astuti SS, Hablil Warid SPD, DRA Lilis Suharyani, Bidang Kependidikan dan Pengembangan Profesi, Koordinator Edwin Suryadi Fajar Islam MPD, Anggota Muhammad Iwan SPD, Hefni SPD, Sefta Evayanti SPD, Bidang Humas dan Kerjasama, Koordinator Faisal SPD, Anggota Dwi Merti Vera Rosita SS, Haris Santoso SS, Abdul Hayyi SPD. Sekian pembagian pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb periode tahun 2021-2024. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan amanah dan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.